Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanur Hakim. Nomor induk mahasiswa saya 048506855 UPBJJ Semarang. Di sini saya akan mengerjakan praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Ya, langsung saja kita akan kerjakan tugas 2-nya. Ya, pada panduan praktik tugas 2 ini kita diperintahkan untuk mempraktekkan perintah-perintah TCP/IP ini serta menjelaskannya. Jadi langsung saja. Caranya adalah kita membuka dulu di run atau jalankan ya, lalu buka CMD untuk mempraktikkan perintah TCP/IP nya. Di sini untuk perintah yang pertama yaitu CD. CD adalah fungsinya digunakan untuk berpindah direktori. Misalnya CD dokumen akan membawa kita ke folder dokumen. Sangat berguna ketika ingin mengakses folder tertentu lewat CMD. Oke, caranya adalah langsung ketik saja CD. Nah, di sini akan menampilkan lokasi direktori saat ini. Biasanya dimulai dari C /users / nama komputer kita. Ini contohnya ya. Misalnya kita ingin berpindah ke folder dokumen. Itu caranya adalah cd dokumen. Nah, ini sudah berpindah ke folder dokumen ya. Bila ingin berpindah ke folder D, caranya langsung saja D.2. Nah, di sini sudah berpindah ya. Misalnya saya akan berpindah ke folder D yaitu di folder kuliah saya. Misalnya cd tuton semester 4. Nah, kita sudah pindah dalam folder ini ya. Jika ingin kembali ke folder sebelumnya, caranya adalah cd titik 2 kali. Nah, sini sudah kembali lagi ya. Selanjutnya nomor 2 yaitu CLS. Oke, caranya begini. CLS fungsinya membersihkan layar CMD supaya tampilannya bersih. Tidak menghapus perintah yang dijalankan, hanya sekedar membersihkan tampilannya saja. Caranya langsung saja kita ketikkan CLS. Oke, sini sudah bersih ya tampilannya, karena fungsinya memang untuk menghapus. Setelah menggunakan CLS, kita tetap berada di direktori yang sama. Perintah ini sering dipakai biar tampilan CMD lebih rapi, terutama saat lagi ngoding atau troubleshooting jaringan. Berikutnya di sini nomor 3, CLS garis miring tanda tanya. Oke. Untuk nomor 3 tersebut fungsinya adalah menampilkan bantuan atau panduan penggunaan perintah CLS. Ternyata CLS tidak punya opsi tambahan, jadi hanya digunakan begitu saja.
Oke, coba kita praktekkan. CLS garis miring tanda tanya. Oke, sini tertulis clears the screen. Artinya, CLS hanya digunakan untuk membersihkan layar, tidak memiliki parameter tambahan. Perintah garis miring tanda tanya itu digunakan di hampir semua perintah di CMD untuk melihat bantuan atau dokumentasi singkat. Dalam kasus CLS, hasil CLS garis miring tanda tanya menunjukkan bahwa perintah ini tidak punya opsi lanjutan. Cukup pakai CLS saja untuk membersihkan layar. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini ada perintah dir garis miring tanda tanya. Perintah tersebut digunakan untuk melihat bantuan atau help atau opsi-opsi tambahan yang bisa digunakan bersama perintah dir. Dir sendiri berfungsi untuk melihat isi folder atau directory di CMD. Caranya adalah kita ketikkan saja dir pasti garis miring tanda tanya. Oke, muncul seperti ini ya. Di sini tertulis ada garis miring A, garis miring B, garis miring C, garis miring D, dan seterusnya ya. Untuk beberapa contoh saya jelaskan. Untuk garis miring A, fungsinya adalah menampilkan file dengan atribut tertentu. Misalnya, file tersembunyi. Untuk garis miring B, fungsinya adalah tampilan daftar nama file saja atau tanpa detail. Untuk garis miring S, fungsinya adalah menampilkan isi subdirectory juga. Nah, di sini ada garis miring O. Ini fungsinya adalah mengurutkan file berdasarkan nama, tanggal, dan lain-lain. Untuk garis miring B, fungsinya adalah menampilkan per halaman. Berguna kalau file atau foldernya banyak. Kita coba untuk contohnya ya. Dir garis miring A. Nah, ini ya. Untuk menampilkan file termasuk yang bersembunyi. Dir garis miring B. Nah, seperti ini ya. Fungsinya adalah menampilkan isi folder secara ringkas. Oke. Dir garis miring S coba. A. Sini menampilkan isi folder beserta semua subfolder. Sebanyak ini ya. Oke, kita close dulu. Kita buka lagi. Lanjut pada nomor 5. Ipconfig. Apa sih ipconfig itu? Tujuannya adalah perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan pada komputer kita. Seperti IP address atau alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Caranya adalah langsung saja kita ketik ipconfig. Oke, sudah muncul ya. Di sini ada tertulis seperti ini. Karena saya memakai WiFi, maka yang muncul adalah bagian wireless LAN adapter WiFi. Seperti ini ya. Fungsinya yang pertama adalah mengecek apakah komputer kita sudah mendapatkan alamat IP atau belum. Yang kedua, mengetahui gateway atau router yang terhubung. Ketiga, digunakan saat troubleshooting jaringan.
atau misalnya saat tidak bisa internetan. Kita lanjut nomor 6, ipconfig _all. Apa sih fungsinya itu? Fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan semua detail konfigurasi jaringan. Seperti yang pertama, hostname komputer. Yang kedua, MAC address atau alamat fisik. Yang ketiga, DHCP status. Keempat, DNS server. Yang kelima, list time atau waktu sewa IP dari DHCP. Langsung saja kita praktekkan, kita bersihkan dulu ya. ipconfig all. Nah, muncul seperti ini. Kegunaannya adalah mengetahui apakah komputer mendapatkan IP dari DHCP atau tidak. Di sini tertulis DHCP enable, yes, yang artinya berarti kita mendapatkan. Yang kedua, melihat alamat MAC dari perangkat jaringan. Ketiga, cek DNS server yang digunakan. Dan yang keempat, menjadi alat bantu saat troubleshooting koneksi internet atau konfigurasi IP. Oke, kita lanjut. 7. ipconfig _tanda tanya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menampilkan bantuan atau help dari perintah ipconfig, termasuk semua parameter dan fungsinya seperti _all, _release, _renew, dan lain-lain. Caranya adalah ipconfig tanda tanya. Oke, sudah muncul ya. Fungsinya adalah sebagai referensi cepat untuk memahami fungsi-fungsi dari ipconfig. Sangat berguna saat kita ingin eksperimen atau troubleshoot jaringan tapi lupa sintaksnya. Ketiga, mengetahui bahwa kita bisa menambahkan nama adapter juga. Contohnya, misalnya begini, config release wifi. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, ipconfig release. Apa sih ipconfig release? Tujuannya adalah digunakan untuk melepaskan atau rilis alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer dari DHCP server. Setelah perintah ini dijalankan, komputer tidak akan punya IP sampai kita memperbaruinya lagi atau pakai ipconfig _renew nanti ya. Dengan catatan, perintah ini hanya bekerja kalau kita memakai DHCP atau dynamic IP, bukan IP statis. Setelah dieksekusi, koneksi internet kita bisa putus sementara karena IP-nya dilepas. Tapi nanti bisa kita kembalikan lagi menggunakan ipconfig _new release. Dan menggunakan ipconfig _renew. Oke, kita coba dulu ya. Di sini bisa kita lihat wifi saya masih nyambung ya. Nanti setelah saya masukkan kodenya, wifi-nya akan terputus, sinyal wifi-nya. Kita coba dulu. ipconfig release.
Oke, sudah. Bisa kita lihat jaringan WiFi saya di sini terputus ya. Tidak ada akses internet. Padahal di sini sudah tersambung, tapi karena sudah kita ketikkan kode tadi, akhirnya jaringan kita terputus. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama digunakan saat troubleshooting jaringan, misalnya IP konflik. Yang kedua berguna kalau kita ingin minta IP baru dari DHCP. Biasanya diikuti dengan IP config _renew. Oke, sekarang kita kembalikan jaringan WiFi kita lagi ya, menggunakan IP config _renew. Oke, sudah. Bisa kita lihat jaringan WiFi saya sudah kembali ya, sudah tersambung. Kegunaannya adalah ketika terjadi konflik IP, kita bisa pindah jaringan, misalnya dari WiFi kampus ke WiFi rumah, atau jaringan bermasalah dan kita ingin reset koneksi. Karena ini tadi sudah berhasil ya, berarti jaringan kita sudah aktif kembali. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10 di sini tertulis IP config _display DNS. Oke, apa sih tujuannya? Tujuan dari IP config _display DNS adalah menampilkan daftar DNS cache, yaitu data alamat website yang pernah diakses dan disimpan sementara oleh sistem supaya akses berikutnya bisa lebih cepat. Gimana cara mempraktekannya? Oke, ini kita bersihkan dulu. IP config _display DNS. Muncul seperti ini ya. Ini adalah daftar nama domain yang pernah saya akses. Nah, seperti ini ya. Sini ada mobile event data microsoft.com. Apa sih kegunaannya? Yang pertama, melihat apakah DNS untuk suatu situs sudah tercache di sistem atau belum. Selanjutnya, membantu troubleshooting masalah akses website, misalnya salah arah IP karena cache lama. Selanjutnya, bisa digunakan untuk mengecek riwayat DNS sementara. Kalau daftar terlalu panjang dan kita ingin menghapus semuanya, nanti kita bisa pakai IP config _flush DNS. Oke, selanjutnya nomor 11, IP config _flush DNS. Tujuan dari IP config _flush DNS adalah gunakan untuk menghapus atau clear cache DNS yang tersimpan di komputer kita. Jadi ketika kita mengakses situs web lagi, komputer akan mengambil data DNS terbaru dari server, bukan dari cache lama. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ketikkan IP config _flush DNS. Oke, sini tertulis successfully flush the DNS solver cache. Apa sih gunaannya? Gunanya adalah pertama, mengatasi masalah akses situs yang salah arah atau error karena cache DNS yang usang.
Yang kedua, membantu mempercepat refresh DNS saat kita pindah jaringan atau konfigurasi DNS berubah. Oke, selanjutnya nomor 12. Di sini tertulis ipconfig register DNS. Kegunaannya adalah perintah tersebut digunakan untuk memperbarui atau mendaftarkan ulang nama komputer dan alamat IP ke server DNS. Ini berguna supaya komputer kita dikenali dengan nama yang tepat di jaringan. Bagaimana caranya? Cara mempraktikannya yaitu kita ketikkan ipconfig register DNS. Oke, sini tertulis the requested operation requires elevation. Memang outputnya tidak terlalu panjang, tapi perintah ini akan menjalankan proses registrasi DNS secara otomatis di background. Kegunaannya adalah yang pertama, berguna saat kita mengubah konfigurasi jaringan supaya nama komputer tetap sinkron dengan DNS server. Yang kedua, memperbaiki masalah nama komputer tidak muncul di jaringan. Dan yang ketiga, biasanya dipakai di jaringan perusahaan atau kantor dengan DNS internal. Oke, kita lanjut nomor 13. Di sini tertulis ping. Tujuan dari ping adalah perintah tersebut digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara komputer kita dengan alamat IP atau domain tujuan. Jadi, kita bisa tahu apakah komputer kita bisa ngobrol sama perangkat lain di jaringan atau internet. Kita ketikkan misalnya ya, ping google.com misalnya. Oke, muncul seperti ini. Ini artinya koneksi berhasil dan berapa lama waktu tempuh paket datanya. Kegunaannya adalah mengecek apakah komputer terhubung ke internet atau jaringan lain. Selanjutnya mengukur waktu respon atau latensi. Setelah itu memeriksa kalau ada gangguan jaringan atau perangkat tidak aktif. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini tertulis netstat. Caranya adalah kita ketikkan netstat saja. Netstat. Oke. Muncul seperti ini ya. Tujuannya adalah perintah ini berguna untuk melihat status koneksi jaringan aktif di komputer kita. Jadi, bisa tahu port mana yang sedang digunakan, IP yang terhubung, dan protokol yang dipakai. Kegunaannya adalah memantau koneksi aktif dan port yang sedang dipakai. Selanjutnya membantu menemukan aplikasi yang sedang terhubung ke internet. Dan berguna untuk troubleshooting masalah jaringan. Kalau kita ingin opsi yang lebih lengkap, kita bisa pakai opsi netstat strip A. Kita coba ya. Netstat strip A. Nah, ini adalah untuk semua koneksi. Ada lagi namanya netstat strip B. Kita hapus dulu. Langsung saja netstat strip B. Ini adalah untuk aplikasi yang menggunakan koneksi. Oke, selanjutnya nomor 15 tertulis tracer
Kita praktekkan dulu ya. Contohnya kita mau melacak ke Google. Trail search. Oke, muncul seperti ini. Tujuannya adalah perintah ini untuk melacak rute paket data dari komputer kita ke alamat tujuan atau misalnya website. Jadi kita bisa tahu lewat mana saja data kita berjalan sampai tujuan. Kegunaannya adalah pertama, mengetahui jalur yang dilalui paket data. Kedua, memeriksa di mana ada delay atau masalah koneksi. Ketiga, membantu troubleshooting jaringan rumit. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 16, pad ping. Apa itu pad ping? Tujuannya adalah perintah tersebut digunakan untuk menganalisa jalur koneksi dari komputer kita ke target sambil mengukur paket loss dan delay di setiap titik hop. Caranya adalah misalnya ke Google ya, pad ping google.com. Oke, muncul tampilan seperti ini. Ini nanti akan tampil analisis beberapa menit, lalu hasil lengkap berupa persentase loss dan waktu respon tiap hop. Seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah beberapa menit di sini sudah muncul ya. Oke, selanjutnya adalah NS Lookup. Apa sih NS Lookup? Langsung saja kita praktekkan. Contohnya NS Lookup google.com. Oke, muncul tampilan seperti ini. Tujuan NS Lookup adalah digunakan untuk menanyakan informasi DNS. Artinya, kita bisa mengecek alamat IP dari sebuah nama domain atau sebaliknya. Kegunaannya adalah yang pertama, mengecek apakah DNS server merespon dan memetakan domain ke IP dengan benar. Yang kedua, berguna untuk troubleshooting masalah nama domain. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nomor 18 tertulis NetSH. Tujuan dari NetSH adalah tools yang sangat powerful untuk mengonfigurasi dan memanage jaringan lewat command line. Bisa digunakan buat setting IP, firewall, Wi-Fi, dan banyak lagi. Contohnya, ketika ingin melihat konfigurasi IP saat ini, kita ketik NetSH interface IP show config. Oke, muncul tampilan seperti ini ya. Kegunaannya adalah yang pertama, mengubah konfigurasi jaringan tanpa GUI.
Yang kedua, mengelola profil Wi-Fi, firewall, dan routing. Yang ketiga, berguna untuk otomatisasi dan troubleshooting tingkat lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19, di sini tertulis route. Tujuan dari route ini adalah digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing di komputer kita. Tabel routing menentukan kemana paket data akan dikirim berdasarkan alamat IP tujuan. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya, route print. Oke, muncul tampilan seperti ini. Akan muncul daftar rute termasuk gateway dan interface yang digunakan. Seperti interface list ini tadi, seperti interface list dan tertulis seperti ini. Kegunaannya adalah yang pertama untuk memeriksa rute data ke jaringan lain atau internet. Yang kedua, menambah, menghapus, atau mengubah rute jaringan. Misalnya untuk VPN atau subnet khusus. Yang ketiga, berguna untuk troubleshooting masalah jaringan yang rumit. Oke, mari kita lanjut. Dan yang terakhir di sini tertulis net. Tujuan dari net adalah kumpulan perintah jaringan yang lengkap, bisa digunakan untuk mengelola user, share, service, dan resource jaringan di Windows. Bagaimana cara mempraktekannya? Menampilkan daftar komputer di jaringan lokal. Kita ketikkan net view. Setelah itu melihat user yang sedang login di komputer lokal. Kita ketikkan net user. Oke, muncul seperti ini tampilannya. Untuk perintah selanjutnya, membagikan folder atau share folder. Caranya dengan mengetikkan net share name dengan path folder. Oke, muncul tampilan seperti ini. Gunanya adalah yang pertama, memanage resource jaringan dan user. Yang kedua, memudahkan pengaturan berbagi folder dan printer. Yang ketiga, berguna di jaringan kantor atau rumah yang kompleks. Oke, sudah selesai tugas 2 dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, sekian video praktikum tugas 2 dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan atau salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.